Hai, saya Budi Nurdiansah, Widesuara dari BBPPKS Banjarmasin. Pada video ini saya akan coba menceritakan tentang strategi pembelajaran mengenai manajemen kasus. Namun sebelum itu, saya ingin mencoba menjelaskan mengenai alat-alat yang diperlukan dalam proses kegiatan daring atau pembelajaran nantinya di kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tablet, ya. Nah, terus berikutnya ini headphone, dan berikutnya lagi adalah yang ini ya, pen tab. Ketiga alat tersebut menurut saya adalah minimal yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran daring supaya kegiatan daring belajar efektif dan efisien. Mari kita langsung ke strateginya ya. Baik, kita akan coba lihat dari segi materinya ya. Nah, dari segi materi, modul 4 ini yaitu tentang manajemen kasus, ada 3 pokok materi. Yang pertama, kita lihat ya. Yang pertama yaitu tentang hakikat manajemen kasus. Nah, yang ini ya, tentang hakikat manajemen kasus, yang di dalamnya terdiri dari pengertian, tujuan, prinsip, dan fungsi. Terus kemudian yang kedua yaitu tentang fungsi, tugas, dan peran manajer kasus, yang di dalamnya ada fungsi, tugas, dan peran gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu tentang langkah-langkah manajemen kasus, yang mana langkah-langkah tersebut terdiri dari intake, asesmen, layanan, evaluasi, terminasi, dan pelayanan lanjutan. Oke, bagaimana saya menerapkan strategi pembelajaran nantinya ketika daring gitu ya. Oke, kita akan coba lihat RBMD-nya. Kita lihat RBMD-nya seperti apa. Ya, sebentar. Nah, oke, sudah terbuka ya. Nah, jadi RBMD-nya itu yang pertama ini dibagi menjadi dua ya. Tadi kan ada 3 ya. Nah, tetapi saya menjadi 2. Ya, bukan pertemuan, mungkin sesi ya. Sesi pertama terdiri dari 2 jam lat 10 menit, dan sesi kedua juga terdiri dari 2 jam lat 10 menit, karena total dari modul 4 ini tentang manajemen kasus ada 4 jam lat. Sesi pertama yaitu tentang hakikat manajemen kasus dan fungsi tugas dan peran manajemen kasus gitu ya. Oke, yang ini nih. Nah, yang ini ya. Sedangkan oke. Sedangkan yang kedua, sesi kedua yaitu tentang ini, langkah-langkah manajemen kasus. Nah, langkah-langkah manajemen kasus ini terdiri dari simulasi sehingga memerlukan waktu yang lebih banyak begitu. Ya, maka langkah manajemen kasus ini ada di sesi tersendiri. Oke, kita akan coba bedah mengenai metode atau strateginya seperti apa ya. Kita akan saksikan. Yang pertama mungkin di sini dari ini dulu. Nah, dari hakikat manajemen kasus atau fungsi, tugas, dan peran manajer kasus atau sesi pertama. Nah, di sesi pertama, tahap pertama itu tentang pendahuluan ya. Biasa menyampaikan salam perkenalan, terus menyampaikan tujuan, mengajak berdoa, dan tentunya menjelaskan tentang pengertian manajemen kasus. Nah, jadi pengertian manajemen kasus ini ada di pendahuluan ya, karena nanti akan ada rangkaian berikutnya itu supaya lebih enak gitu. Terus berikutnya adalah pemutaran video. Nah, pemutaran video ini selama 12 menit. Nah, ini videonya ada di link YouTube. Kita akan coba lihat ya videonya. Oke. Mana? Oh, belum. Susah dulu ya. Kita coba buka videonya di link YouTube ya. Oke, nah ini videonya. Mungkin ini sekilas ya. Video ini sebetulnya video buatan orang lain, itu video buatan Iqbal Rahmat. Oke,
kita akan lanjut ke tahapan berikutnya ya. Nah, setelah nonton video, maka dilaksanakan diskusi. Fasilitator membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu tentang tujuan manajemen, terus kelompok 2 tentang prinsip manajemen, kelompok 3 itu ya, kelompok 3 tentang fungsi manajemen kasus. Oke. Nah, dari ketiga kelompok ini nantinya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian seperti biasa di situ fasilitator berperan sebagai moderator kayak gitu ya. Nah, berikutnya supaya tidak membosankan buat peserta diklat, maka dilakukan ice breaking. Ice breaking ini yaitu memberikan game tebak angka tanggal lahir. Nah, ini kita coba lihat ya tebak angkanya. Nah, di sini nanti fasilitator meminta peserta diklat untuk menyebutkan tanggal lahirnya di dalam hati. Kemudian setiap kartu ini nantinya disebutkan apakah di kartu A ada atau tidak, B, C, D, dan E seperti itu. Nah, nantinya fasilitator bisa menebak angka dari peserta diklat seperti itu. Terus kemudian ya nanti dijelaskan bagaimana cara kerjanya, terus kemudian juga peserta diklat mempraktekkannya. Karena ini sangat bagus begitu ya buat ya sekedar apa ice breaking gitu. Terus selanjutnya juga nah, sebetulnya ice breaking ini untuk menjeda dua materi yang tadi ya. Yang pertama materi tentang hakikat manajemen kasus. Nah, yang keduanya tentang manajernya ya, tentang manajer kasus. Nah, dijeda oleh ice breaking sehingga untuk tahapan yang ke-6 ini kita sudah memasuki tentang manajer kasus. Nah, untuk manajer kasus maka dilaksanakan pertama kalinya itu dengan curah pendapat dan peragaan ya. Di sini fasilitator menggunakan Jamboard ya, menggunakan aplikasi Jamboard karena itu bisa digunakan oleh baik fasilitator maupun peserta diklat secara bersamaan. Nah, perintahnya adalah seperti ini. Jadi membuka aplikasi Jamboard Google dan memberikan link Jamboard kepada peserta untuk menuliskan nama dan kata kunci. Jadi cukup nama dan kata kunci, dan kata kuncinya maksimal 3 kata saja pada sticky note yang ada pada Jamboard. Nah, sesi yang pertama nanti ya. Jadi ini bukan pengelompokan, tetapi ini terdiri dari 3 sesi gitu. Sesi pertama yaitu tentang manajer kasus, fungsi manajer kasus. Nanti siapa aja bisa memberikan sticky note. Terus kemudian sesi kedua tentang tugas manajer kasus, dan sesi ketiga yaitu tentang ini peran manajer kasus. Nah, setiap sesinya nanti fasilitator itu meminta peserta diklat untuk menyampaikan apa ya istilahnya pendapatnya lah, menyampaikan pendapatnya kenapa sih menuliskan kata kunci tersebut dan langsung memeragakannya seperti itu. Nah, kita lihat mungkin Jamboardnya ya supaya oh, Jamboardnya ada di Jamboard Google ya. Mungkin teman-teman sudah tahu Jamboard Google seperti apa. Oke. Nah, berikutnya adalah penutupan. Pada sesi penutupan ini, nanti fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta diklat untuk menyampaikan pesan dan kesan tentang apa sih yang sudah dipelajari gitu kan. Nah, selanjutnya adalah fasilitator melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, ini secara mandiri begitu kan, bukan dari penyelenggara diklat tetapi langsung dari fasilitator. Hal ini dilakukan untuk melakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Metode yang digunakannya cukup dengan Google Form aja. Nanti dari Google Form fasilitator bisa langsung melihat hasil bagaimana sih pendapat peserta diklat dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, itu ya. Terus untuk proses penilaiannya menggunakan lembar observasi. Nah, ini format lembar observasinya ada nama, terus hal yang diamati, komunikasi, percaya diri, dan kedisiplinan. Nah, nanti dirata-ratakan saja seperti itu ya. Oke, itu untuk yang sesi pertama ya, yang terdiri dari 2 materi, baik itu hakikat maupun tentang manajer. Berikutnya yang sesi ketiga. Nah, yang sesi ketiga yaitu tentang langkah-langkah manajemen kasus. Nah, langkah-langkah manajemen kasus ini nanti disimulasikan. Yang pertama, biasanya kan dari sesi 1 ke sesi 2 itu ada jeda istirahat. Nah, setelah istirahat maka dilakukan pendahuluan lagi, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, kita sampaikan bahwa kepada peserta diklat bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah kasus dengan langkah-langkah manajemen kasus dengan simulasi seperti itu misalnya ya. Nah, berikutnya kemudian dilakukan ice breaking. Ice breakingnya yaitu dengan menggunakan quizzes.
dari kuisis itu nanti kita akan mengetahui 3 orang pemenang, karena bagus tuh dari kuisis itu nanti kita akan melihat apa ya, susul menyusul gitu, skornya itu antara 30 peserta diklat itu terus itu ya selama kurang lebih mungkin 8 menit. Nah, nanti dari 3 pemenang itu akan dilakukan diberikan door prize, misalnya door prize-nya ballpoint kah, atau misalnya biskuit, atau mungkin pulsa. Yang penting ini supaya, oh ini daring ya, kalau daring mungkin pulsa aja ya, pulsa begitu, atau GoPay. Nah, ini supaya merangsang motivasi peserta diklat begitu. Nah, setelah kuisis atau ice breaking lah, atau setelah mendapatkan 3 orang pemenang, maka langkah berikutnya itu langkah kedua, pemutaran video. Pemutaran video ini supaya peserta diklat itu mengetahui bagaimana sih langkah-langkah tentang manajemen kasus gitu ya. Nah, di situ sudah ada di videonya di YouTube, jadi tinggal diklik nanti ada. Oke, berikutnya yaitu tentang diskusi. Nah, diskusi ini nanti fasilitator membagi peserta diklat menjadi 2 kelompok. Kemudian kelompok pertama melakukan asesmen dan rencana intervensi terhadap kasus yang diberikan. Sedangkan langkah kedua itu langsung melakukan case conference. Jadi saya tidak semua tahapan langkah-langkah manajemen kasus disimulasikan. Cukup hal-hal yang menurut saya adalah esensial, yaitu ya ini, kelompok 1 tentang assessment dan rencana intervensi, terus kelompok 2 tentang simulasi case conference-nya. Seperti mungkin intake itu ya, itu cukup nanti diulas dari link video aja gitu, atau sebelum diskusi nanti fasilitator memberikan paparan singkat lah tentang hal-hal yang tidak didiskusikan, atau hal-hal yang langkah-langkah di manajemen kasus kayak intake gitu, terus kemudian evaluasi tindakan lanjutan itu tidak perlu disimulasikan, itu cukup diverbalkan saja kayak gitu. Terus kemudian berikutnya yaitu presentasi. Nanti hasil diskusi kelompok tersebut presentasi, dan seperti biasa fasilitator menjadi moderator dalam hal ini. Nah, jadi langkah-langkah diskusinya seperti ini. Kelompok pertama menyajikan hasil diskusi terhadap kasus yang diberikan. Nanti kan dari kelompok pertama itu akan diperoleh asesmen dan rencana intervensi. Udah ya. Nah, berikutnya yang kelompok 2 cukup mengamati kelompok pertama. Nah, setelah itu baru melakukan case conference berdasarkan hasil penyajian kelompok 1. Jadi ketika di langkah diskusi kelompok 1 itu merekap ya, atau melakukan asesmen dan rencana intervensi, sedangkan kelompok 2 itu cukup menentukan peran-perannya saja. Mungkin ada yang sebagai tokoh masyarakat gitu kan, ada yang sebagai polisi, ada yang sebagai ketua RT, perawat, dan lain sebagainya begitu. Nah, hal tersebut nanti sebagai bantuan nanti di langkah berikutnya itu tentang presentasi. Nah, itu untuk kelompok 2. Berikutnya itu melakukan ice breaking. Nah, ice breaking ini cukup 2 menit saja sebagai penanda bahwa menyudahi nih gitu ya, bahwa diskusi ini sudah selesai gitu ya. Nah, jadi ice breakingnya yaitu dengan melakukan puisi yang judulnya Jangan Ragukan Aku gitu. Nah, nanti para peserta diminta feedback terhadap puisi tersebut. Oke, berikutnya itu penutup. Nah, jadi penutup ini fasilitator memberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesan ya. Juga seperti sesi sebelumnya melakukan evaluasi proses pembelajaran. Nah, diharapkan dari sesi 1 ke sesi 2 sebetulnya ada peningkatan lah. Atau setidaknya untuk pertemuan berikutnya dilakukan lagi evaluasi, harapannya ada peningkatan dari hasil evaluasi tersebut gitu. Nah, ini adalah lembar observasi ya, seperti sesi 1 tadi, di Google Form juga sama. Dan ini adalah beberapa lembar kerja dalam pembelajaran daring. Pertama dari Canva. Di dalam Canva tersebut memuat bahan tayang ya, karena bagaimanapun juga kan fasilitator memerlukan bahan tayang seperti ketika menjelaskan pengertian atau misalkan pendahuluan sebelum diskusi. Nah, itu dilakukan di Canva ya. Jadi cukup 1 Canva aja. Nah, kelebihan Canva ini ketika pembelajaran daring dia tidak memerlukan flashdisk, sehingga menggunakan perangkat apapun bisa dibuka begitu ya di Canva ini. Atau kalau saya menggunakan tab ini sebetulnya bisa juga langsung di-download aplikasinya, yaitu tentang Canva-nya. Nah, aplikasi Canva-nya ada ya, tinggal dibuka, bisa dibukakan di sini nanti kayak gitu. Oh, loading ya. Nah, kalau loading ini berarti tergantung kualitas internetnya. Oke, sambil menunggu loading, nah ini ya lanjutkan dengan Google. Berarti harus punya akun yang pro supaya Canva-nya itu lebih bagus. Kebetulan saya punya akun yang pro. Kemudian selain Canva juga ada video ini nih ya, video YouTube yang tadi sudah sempat ditayangkan. Terus kemudian Quizzes. Nah, untuk memperoleh akun Quizzes, kebetulan
apa? Ini harus memiliki akun pro ya, harus memiliki akun. Kalau yang peserta diklat tidak perlu memiliki akun pro karena dia sebagai peserta diklat hanya mengikuti kuisis. Tetapi kalau ingin membuat kuisisnya tersendiri maka harus memiliki akun pro ya. Nah, kebetulan saya mempunyai akun pro sehingga saya bisa membuat kuisis dengan jumlah kuis yang banyak, jumlah peserta yang banyak seperti itu, sehingga diharapkan ya ini dapat membantu kegiatan diklat manajemen kasus ini. Terus kemudian juga ini Jamboard Google ya. Nah, tadi untuk sticky note ini linknya sudah ada juga ya. Bisa dicoba-coba. Terus kemudian ini tebak angka tadi sudah dijelaskan dan evaluasi Google Form. Oke. Mungkin itu aja mengenai strategi pembelajaran yang saya lakukan untuk menjelaskan tentang manajemen kasus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.